Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita dalam pembelajaran matematika. Masih kita membahas persamaan garis lurus yang ada dua bentuk. Ini bentuk yang pertama, AX plus BY sama dengan C. Lalu ini bentuk yang kedua, Y sama dengan MX plus C. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang satu saja, yang Y sama dengan MX plus C yang ini. Ya, kemarin sudah dibahas, M-nya ini gradien, ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, lalu apa yang akan kita bahas kali ini? Yang kita bahas kali ini adalah membuat sebuah grafik dari sebuah persamaan yang diketahui. Jadi simpel sekali, persamaannya ada, tanyakan grafiknya. Ya, membuat grafik dari sebuah persamaan. Kita lanjut. Nah, bentuk persamaan yang pertama adalah bentuk Y sama dengan MX. Nah, persamaan ini adalah persamaan garis ini adalah garis yang melalui titik asal. Ya, jadi ini Y sama dengan MX plus C harusnya. C-nya 0, jadi ini titik melalui titik asal, Y-nya sama dengan 0, ya, titik 0,0. Contohnya, gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 5X. Ini media untuk menggambarkannya. Yuk, mari kita kerjakan. Yang pertama, persamaan garis ini melalui titik asal 0,0. Di mana? Di sini 0,0. Nih 0,0 ini titiknya, jadi melalui titik ini. Lalu yang berikutnya, dari Y sama dengan 5X, ini dari persamaan ini, didapatkan bahwa Y sama dengan 5X, bahwa Y sama dengan 5/1X. Lalu X-nya saya pindah ke ruas kiri, Y per X sama dengan 5/1. Artinya, kita mau ambil simpel saja, Y-nya, jarak tegaknya 5, jarak datarnya adalah 1. Kita tuliskan di sini. Y-nya 5, artinya ke atas ya. Kalau negatif ke bawah, kalau positif ke atas. Yang kemudian ini Y-nya dari titik 0,0 tersebut naik 5. Kemudian X-nya ini ikutin di sini. X-nya adalah 1, ikutin di sini. Jadi dari sini dilanjutkan X, karena ini positif ke arah kanan sebesar 1, maka ketemulah titik ini. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah menghubungkan dua titik. Titik yang mana? Titik ini dengan titik yang ini. Kita hubungkan, maka gambar atau grafik dari persamaan garis Y sama dengan 5X akan terbentuk. Nah, ini gambarnya. Jadi garis ini yang merah ini adalah yang merah adalah persamaan Y sama dengan 5X. Cukup mudah? Cukup ya. Jadi kita hanya menghitung jarak tegaknya sama jarak datar, baru dari dua titik ini dihubungkan, selesai. Coba kita mau contoh yang lain ya. Kita mau ambil contoh yang lain. Contoh yang lain. Gambarlah grafik Y sama dengan min 4/3X. Ini medianya. Jawabnya, grafik ini melalui 0,0 karena C-nya nggak ada ya. Jadi melalui 0,0. Di sini titiknya 0,0. Di satu titik sudah ada, kita membutuhkan satu titik berikutnya. Jadi dari Y sama dengan min 4/3X didapatkan bahwa Y per X sama dengan min 4/3. Artinya jarak tegaknya sama dengan 4. Boleh ini dalam hal ini boleh saja jarak tegaknya yang negatif atau jarak datarnya yang negatif. Dalam kesempatan ini saya memilih jarak tegaknya positif. Berarti Y-nya itu dari titik 0,0 ini 4 satuan ke atas.
4 satuan. Lalu kalau Y-nya sudah ambil yang positif, maka karena di sini ada tanda negatif, maka X-nya harus kita ambil yang negatif. Nah, tanda negatif ini adalah jaraknya tetap 3. Tapi negatif itu menentukan arahnya ke kiri atau ke kanan. Karena negatif berarti arahnya ke kiri pada jarak datar. Seperti ini. Jarak datarnya ke kiri sebesar 3. Ya, negatif ini tanda arahnya ke kiri. Lalu dari 4 ke atas, dari titik 0,0, dilanjutkan dengan 3 ke kiri, akan ketemu sebuah titik ini. Nah, setelah ketemu 2 titik ini, kita akan menghubungkan kedua titik ini. Dengan menghubungkan kedua titik ini, maka persamaannya terbentuk. Kita garis, red. Ini persamaannya. Jadi persamaan yang merah ini adalah persamaan Y sama dengan min 4/3X. Ini persamaannya. Apakah sulit? Tetap ya. Caranya yang pertama, cari titik potong dengan sumbu Y. Lalu dicari jarak tegak dan jarak datar. Atau boleh bolak-balik sebenarnya. Jarak tegaknya berapa, jarak datarnya berapa, ketemu titik kedua baru dihubungkan. Jadilah persamaan yang ini. Oke, mari kita mulai ke bentuk yang sempurna. Kalau ini kan Y sama dengan MX, C-nya 0 ya. Jadi melalui titik 0,0. Yang berikutnya, yang kedua adalah persamaan garis yang tidak melalui 0,0, yaitu yang bentuknya Y sama dengan MX plus C. M tetap kemiringannya, lalu C-nya adalah titik potong dengan sumbu Y. Nah, jadi bentuk persamaan garis ini memotong sumbu Y di titik C, yaitu di titik 0,C. Mari kita ambil contohnya. Contohnya, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan min 3/2. Ini M-nya, kemiringannya, yang ini titik potong dengan sumbu Y. Jadi yang pertama adalah persamaan garis ini Y sama dengan 3X min 2 memotong sumbu Y di min 2. Ini min 2-nya dari sini. Dari sini. Yaitu pada titik ya, min 2 itu ordinatnya, absisnya 0 ya. Jadi pada titik 0,-2 adanya di sini. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, 0,-2 adanya di sini. Min 2 dari atas. Ini titiknya. 0,-2. Lalu berikutnya kita akan mencari titik lain. Agar ini akan kita buat sebuah garis, kita butuh satu titik. Oke, kita lanjut. Dari persamaan Y sama dengan 3X min 2, kita hanya mengambil Y sama dengan 3X. Yang ini. Buat apa? Untuk menentukan kemiringan garis. Jadi ini Y sama dengan 3X. Kita lanjut. Sehingga perbandingan antara Y dan X, ini Y dan X, adalah 3. Kita lanjut. 3 itu artinya 3/1, sehingga perbandingan Y per X sama dengan 3/1. Y-nya 3, X-nya 1. Y3 itu jarak tegak, jadi Y-nya jarak tegaknya adalah 3. 3 satuan dari mana? 3 satuan dari titik yang pertama tadi, titik potong dengan sumbu Y. Coba mari kita hitung 3 ke atas. 1, 2, 3. Ini 3 ya. 3 satuan ke atas. Lalu kita lanjutkan. X-nya berapa tadi? X-nya adalah 1. 1 satuan. Positif berarti ke kanan. X-nya adalah 1 satuan. Ini positif berarti dilanjut arahnya ke kanan. Sebanyak 1 satuan. Lalu kemudian ketemulah sebuah titik di sini. Nah ini. Sekarang 2 titik sudah ketemu. Nah langkah berikutnya adalah menghubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan ini titik yang pertama, ini titik potong dengan
sumbu Y, yang kedua adalah titik potong yang barusan kita cari, kita hubungkan. Nah, persamaannya sudah jadi. Jadi, garis yang merah ini adalah persamaan dari Y sama dengan 3X min 2. Nih, caranya tadi sama. Menentukan titik potong dengan sumbu Y dan pertama menentukan titik potong dengan sumbu Y, yang kedua mencari jarak tegak dan jarak datar ketemu suatu titik yang lain lalu hubungkan. Gitu ya. Oke, kita coba contoh lain, barangkali kalau ini sudah cukup jelas kita akan coba contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain. Gambarlah grafik dari Y sama dengan min 2 per 5X plus 3. Kita jawab. Ini media untuk menggambarkannya, melukiskannya. Persamaan ini Y sama dengan min 2 per 5 plus 3 adalah akan memotong sumbu Y di plus 3 di sini. 3 ya, positif. Atau pada titik 0,3. 0,3 di mana? Di sini. Ini titiknya. Nih, 1, 2, 3 di Y sama dengan 3, maka titiknya ini. 0,3. Lalu selanjutnya kita akan mencari titik lain di bidang koordinat kartesius ini sesuai dengan ya dari garis ini kita hanya mengambil Y sama dengan min 2 per 5 ini Y min 2 per 5 X ini untuk menentukan kemiringan garis. Mari kita lakukan. Y sama dengan min 2 per 5 X. Artinya Y banding X atau Y per X sama dengan min 2 per 5. Nah, Y-nya bisa ambil negatif, bisa ambil positif. Jadi kalau yang pertama kita ngambil negatif, maka X-nya harus mengambil positif. Tapi kalau yang pertama kita ngambil positif, maka nilai X-nya akan menjadi ambil yang negatif. Oke, boleh saja ya kita tuker-tuker. Tapi harus konsisten. Oke, yang berikutnya. Sekarang Y-nya, jarak tegaknya adalah min 2. Nah, nilai min ini artinya adalah jaraknya naiknya kan kalau nggak ke atas, ke bawah. Nah, nilai negatif ini menunjukkan ke bawah. Ini menunjukkan Y-nya ke bawah 2 satuan. Dari mana? Dari titik yang pertama tadi. Ke bawah 2 satuan. Nih, ke bawah 2 satuan. Jadi duanya si satuannya jaraknya tetap positif. Min negatif ini adalah arahnya. Lalu kalau Y-nya sudah ambil positif, maka X-nya harus ambil yang Y-nya ambil negatif, maka X-nya ambil positif, ambil 5-nya. Berarti dari sini dilanjutkan 5 positif, berarti ke arah kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke kanan. Sehingga ketemu sebuah titik ini. Ya, ini titiknya. Langkah berikutnya adalah menghubungkan dua titik ini. Titik biru ini kita hubungkan. Nah, sudahlah jadi persamaan. Jadi, ini adalah persamaan garis Y sama dengan min 2 per 5 plus 3. Yaitu melalui atau memotong sumbu Y pada plus 3. Jadi, ini persamaannya. Cukup mudah ya. Kita belajar hari ini cukup mudah. Nggak ada yang sulit-sulit amat. Mari kita lanjutkan. Refleksinya nanti kalian sebagai tentukan saja. Ini refleksinya yang pertama menentukan titik potong dan seterusnya kamu baca dan kamu tulis. Ini hanya kesimpulan saja. Nanti tinggal dibuat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat.